Lo tau gak sih, di salah satu pabrik di Sri Lanka, setiap tahunnya ada lebih dari 23 juta kelapa yang diproses. Iya, nggak salah dengar, 23 juta, bro. Tapi di balik angka segede itu, prosesnya tuh nggak main-main. Ini bukan cuma soal ngolah buah, tapi udah kayak bikin karya seni. Dan jenis kelapa yang terkenal di sini namanya kelapa penggigit, Ben Kurlekian. Karena rasanya manis, juicy, dan bikin nagih. Dagingnya lembut, airnya segar, dan gizinya komplit. Pantes aja dicari-cari di pasar dunia. Alamnya juga mendukung banget, matahari selalu nyala, tanah subur, hujan cukup. Pokoknya, tempat lahirnya kelapa terbaik. Prosesnya dimulai dari milih bibit terbaik. Bibitnya dirawat dulu di rumah kaca. Dikasih cahaya dan air secukupnya, baru dipindahin ke kebun. Tapi lu harus sabar, soalnya butuh waktu 5-7 tahun buat kelapa mulai berbuah. Selama itu, petaninya harus rajin kasih pupuk organik. Bersihin dari hama dan atur penyiraman. Pas sudah mulai berbuah, satu tandan bisa punya 5-15 kelapa. Warnanya juga berubah dari hijau ke oranye terang. Ini tandanya udah siap panen. Tapi kelapa tuh dipetik pas rasa dan airnya lagi on point. Bukan nunggu tua banget. Nah, bagian panen ini paling epic. Pohon kelapa bisa tinggi banget, sampai 30 meter. Para pemetik harus manjat sendiri pakai tangan, bawa parang, dan motong kelapa satu persatu. Gak cuma butuh tenaga, tapi juga keberanian dan skill. Kalau salah waktu motong, rasa kelapanya bisa beda banget. Kelapa yang udah dipanen langsung dikirim ke pabrik. Di sana tiap buah dicek dulu. Kalau ada yang retak atau rusak, langsung out. Yang lolos, masuk ke proses pengupasan kulit luar pakai mesin. Terus dibuka cangkangnya biar keluar air kelapa yang segar banget, jernih dan wangi tropis. Air kelapa ini langsung dikumpulin karena laris banget. Rasanya enak dan bisa ngembaliin elektrolit tubuh. Cocok buat yang habis olahraga atau lagi haus berat. Daging kelapanya langsung diolah jadi minyak kelapa murni. Prosesnya pakai teknik dingin biar nutrisinya tetap utuh. Hasil akhirnya, minyak yang bening, wangi, dan sehat banget. Nggak cuman itu, daging kelapa juga bisa dibikin santan. Diparut, dikasih air panas, diperes. Jadilah santan kental dan creamy yang cocok buat masakan Nusantara. Terakhir, bagian kulit kelapa juga nggak dibuang. Seratnya bisa dipakai buat bikin tali, keset, sampai kerajinan tangan. Caranya, kulitnya direndam dulu biar lunak, terus disaring seratnya. Lalu diproses jadi produk jadi yang kuat dan tahan lama. Dari awal sampai akhir, kelapa ini benar-benar dimanfaatin total. Nggak ada yang kebuang. Dari kebun sampai dapur, kelapa tuh bukan cuma soal makanan, tapi bagian dari budaya, alam, dan kerja keras manusia. Oke sob, itu dia cerita di balik kelapa terenak di dunia. Kalau lo suka konten begini, jangan lupa like, follow, dan share. Biar makin banyak yang tahu soal si buah ajaib ini. Sampai jumpa di video berikutnya.